Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk adik-adik mahasiswa program studi administrasi bisnis. Maksud saya itu ilmu administrasi bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kepulauan Sintang, di mana saja berada. Kita jumpa lagi di channel YouTube ya, Damansyah 007 ya. Kita akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia dengan masalah yang akan kita bahas tentang organisasi yang ada di sebuah perusahaan. Ada posisi perusahaan. Organisasi ini banyak, ada organisasi sosial, organisasi politik. Nah, kita khusus organisasi perusahaan. Ya. Nah, apa itu suatu organisasi? Ya. Jadi organisasi ini dibentuk karena penanganan suatu pekerjaan tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja. Jadi dia harus terstruktur, memiliki bidang-bidang dan dipimpin oleh baik seorang direktur maupun seorang manajer yang lebih kecil. Nah, dan bagian-bagiannya sampai ke karyawan tingkat terendah. Nah, selain itu setiap pekerjaan harus dapat diselesaikan sebaik-baiknya dalam waktu seefisien mungkin, sehingga diperlukan beberapa orang sesuai dengan keahliannya. Dengan demikian terbentuklah sebuah organisasi. Nah, orang-orang yang ada dalam organisasi tentunya memiliki tenaga yang terbatas, sehingga ada batasan waktu untuk bekerja. Tapi bukan berarti pekerjaan tidak bisa diukur. Nah, pengukuran kerja berdasarkan waktu ini disebut dengan produktivitas. Nah, pengukuran kerja sesuai dengan waktu yang dilakukan itu dinamakan dengan produktivitas. Nah, bagaimana produktivitas seorang karyawan yang bekerja di dalam 1 jam? Nah, produktivitas itu sendiri nanti dapat diukurnya dengan apa? Kinerjanya. Kinerja dalam 1 bulan, 1 tahun bisa. Kinerja itu merupakan output yang dihasilkan kerja seseorang. Apakah dia produktif ataupun tidak produktif, itu bisa diukur. Nah, pengukuran kerja berdasarkan waktu ini disebut dengan produktivitas. Makin tinggi produktivitasnya, kian efisien organisasi tersebut. Nah, bagaimana dikatakan waktu seorang karyawan dikatakan produktivitas? Kalau dia tidak memiliki keahlian pada bidang tertentu, misalkan katakan seseorang itu membuat meja atau kursi, kalau dia tidak produktif, dia bisa 5 hari 1 meja atau 1 kursi. Tapi kalau dia produktif, sesuai dengan bidang keahliannya, dia bisa menghasilkan 2 atau 3 meja atau kursi. Itu sebagai contoh. Nah, bisa jadi terjadi pada produk-produk lain. Nah, maka menempatkan seseorang itu mesti sesuai dengan bidang keahliannya supaya dia lebih produktif. Nah, produktivitas itu sendiri dari yang dimiliki oleh seseorang itulah menghasilkan sebuah kinerja di akhir pekerjaannya, itu bisa diukur. Nah, makin tinggi produktivitasnya, kian efisien organisasi tersebut. Dengan begitu, organisasi memerlukan orang-orang dengan produktivitas tinggi sehingga tugas manajemen puncak lebih ringan dan dapat fokus pada strategi bisnis yang lebih luas. Nah, jadi seorang manajer, seorang direktur, dia tidak harus merangkap pekerjaan-pekerjaan di bawah yang bersangkutan, tapi bisa menggerakkan, memanage orang-orang di bawahnya pada bidang-bidang bawahnya untuk melakukan sesuatu pekerjaan sesuai dengan yang telah direncanakan oleh perusahaan, yang sudah diputuskan oleh perusahaan. Nah, oleh sebab itu bidang-bidang itu harus menguasai pada pekerjaannya masing-masing.
Maka itu sering disebut dengan ya drive man in on the job, ya, menempatkan seseorang itu ya sesuai dengan job bidangnya masing-masing, ya. Ada lagi yang kedua, drive man in on the place, ya, menempatkan seseorang sesuai dengan bidang keahliannya, ya. Nah, sesuai dengan manfaatnya, kegunaan dia, ya. Nah, maka kalau tidak ditempatkan pada bidang keahliannya, maka tinggal tunggulah kancuran. Itu jangan dilanggar. Nah, jadi menempatkan sumber daya manusia sebagai karyawan mesti sesuai dengan bidang keahliannya, ya. Nah, kita lihat banyak perusahaan besar, termasuk di Indonesia, berdasarkan negara yang tutup. Kenapa? Mungkin di bidang keahliannya bukan pada bidang itu, dititip, dikaryakan di situ, ya. Nah, ada juga penempatan, ya, jurusan misalnya teknik ditempatkan pada bidang produksi, tidak masuk. Teknik harus di bidang teknik lah, ya. Yang produksi harus di bidang produksi. Akuntansi ya di bidang keuangan, harus ditempati seperti itu, ya. Jangan karena pertimbangan kekeluargaan, ya, pertimbangan kawan, ya, walaupun itu bukan bidangnya diletak di situ. Nah, tinggal tunggulah sebuah kancuran daripada organisasi itu sendiri. Nah, tidak profesional itu namanya. Jadi menempatkan seseorang harus profesional sesuai dengan keahliannya, ya. Ini kita juga banyak di suatu organisasi pemerintah, misalkan ya alasan penyegaran ditempatkan yang bukan pada keahliannya. Bagaimana mau produktivitas, ya, bagaimana hasilnya mau efisien, ya. Tapi kalau dia tak pada bidangnya, dia mengetahui, tinggal menambah saja pengetahuannya, ya, sudah semakin ahli, ya. Jadi para ahli strategi, ya, memandang cara tradisional tidak tepat dalam penanganan organisasi yang kompleks. Artinya ya jangan satu orang menangani semua bidang, atau 3 atau 2 bidang, mesti satu bidang sesuai dengan keahliannya. Apalagi kalau atasan merangkap bahwa ini pekerjaan bawahan, organisasi apapun, organisasi pendidikan, sosial, organisasi pemerintahan, termasuk organisasi perusahaan, kalau dia menangani sektor ya pasti manusianya ada batasnya, kemampuannya, ya. Ya, sebab itu ya, mesti ya profesional, ya. Profesional dia menempatkan seseorang karyawan, ya, di dalam sebuah perusahaan. Jadi menurut ini Kunz, ya, Hugh Donnell dan Witz 1986, supaya suatu peran organisasi berada dan menjadi berarti bagi orang-orang, peran itu harus mencakup tujuan-tujuan yang bisa dibuktikan, kemudian merupakan tugas perencanaan, kemudian suatu konsep yang jelas dari kewajiban-kewajiban atau aktivitas yang terlibat, kemudian suatu bidang kebijaksanaan yang dimengerti atau otoritas, sehingga orang-orang yang memainkan tahu apa yang dapat dilakukan untuk memperoleh hasil, ya. Selain itu, untuk menjadikan suatu peran bisa dioperasikan, harus diadakan penyediaan berupa informasi yang diperlukan dan alat-alat lain serta sumber-sumber penting bagi prestasi dalam suatu peran, di mana peran itu akan terlihat dalam suatu organisasi, diperjelas dalam uraian pekerjaan. Nah, disinilah tugasnya juga pimpinan, baik bagi kepala bagiannya atau kepala bidang atau manajer atau direktur, ya, menempatkan karyawan ini mesti dijelaskan juga apa yang menjadi tugasnya, dijelaskan, ya, supaya dia memahami, ya, apa yang harus dilakukan, supaya dia tidak takut, tidak khawatir salah. Nah, kalau sudah dilakukan
ya penyesuaian pekerjaannya dijelaskan dengan baik supaya dia paham, maka akan lebih produktif, ya, lebih efisien dan ya, efektif hasil pekerjaannya. Nah, produktif, efisien dan lebih efektif apa yang dia lakukan, karena dia mengetahui ya apa yang harus dilakukan, yang menjadi kewajiban dan wewenangnya. Dengan tidak dijelaskan, makanya perlu ada beberapa ya, masa waktu dalam penyesuaian ya urutan tugas masing-masing bidang yang ditempati oleh karyawan baru itu, atau kalaupun dia rolling harus dia mengetahui ya, bidang pekerjaannya ya, adakan suatu penyesuaian. Nah, saya kira demikian dulu ya materi yang dapat saya sampaikan di manajemen sumber daya manusia ini, yang menyangkut masalah organisasi di dalam sebuah perusahaan ya, juga organisasi lain yang saya kira hampir kurang lebih secara umum cara memanagenya ya, baik instansi pemerintah maupun organisasi sosial maupun organisasi perusahaan. Nah, di sini kita khusus membahas tentang perusahaan, tinggal yang lain ya menyesuaikan ya. Nah, pada dasarnya hampir sama ya di dalam pengelolaannya ya, karena di dalam satu organisasi ini ya bisa bergerak butuh perencanaan ya organisasi, kemudian aktualisasi pelaksanaan, perlu dikontrol, perlu dievaluasi. Nah, itulah bagian dari fungsi-fungsi manajemen itu sendiri ya, dia bisa berlaku pada semua organisasi ya, cuma tinggal bagaimana pengaplikasiannya ya. Nah, demikian materi ya manajemen sumber daya manusia edisi ketiga ataupun keempat ya, yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga para mahasiswa bisa menonton yang berulang-ulang supaya lebih paham dari apa yang saya sampaikan pada kali ini di video channel ya Damansah Video. Nah, tidak rugi juga bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe ya, supaya Anda bisa mengikuti terus materinya, mudah menemukan video ini, video yang berikutnya ya yang saya sampaikan. Dan jangan lupa like ya and share supaya berguna bagi orang lain. Kalau di share, orang lain juga membutuhkan informasi atau penjelasan materi ini, berarti Anda juga ya sudah ya menolong orang lain. Jangan kita ya pelit dengan ilmu pengetahuan ya. Kalau kita pelit dengan ilmu pengetahuan, kita juga berlaku ya hukum yang sama ya. Nah, banyak orang yang pelit terhadap ilmu pengetahuan ya, materinya dikunci di internet, tak bisa dibuka, padahal materinya biasa-biasa umum saja ya. Kalau saya enggak ya, saya terbuka saja kalau hal-hal yang mau, kecuali yang rahasia secret pribadi. Tapi kalau yang masalah materi kuliah, kenapa kita susah ya untuk mengasih pada orang lain, untuk berbagi? Itu amal kita tetap mengalir, amal jariah. Masih orang masih menggunakan ya, menerapkan materi kita ya. Nah, jadi dalam kehidupan ini harus kita pandai berbagi. Kita pandai berbagi, kita juga mendapat bagiannya ya dari hal-hal yang tidak kita duga ya. Nah, demikian ya yang dapat saya sampaikan ya. Ucapkan terima kasih Anda, Mas Pak, dan yang lain sudah menonton video yang saya sampaikan ini. Nah, saya ucapkan selamat malam, semoga sehat selalu.